Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Iklan. Melepaskan tatapan dinginnya, Xiao Yan tidak bertindak melainkan melengkungkan ke-10 jarinya sementara kekuatan tarik dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya, jika tangannya masih hidup dan bernapas. Setelah menyempurnakan tangan vakum dan telapak tangan api selama lebih dari setahun, Xiao Yan, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keahliannya telah mencapai kesempurnaan, dengan percaya diri dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara dua keterampilan tersebut dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao berdebat dengan seseorang, dapat dipastikan bahwa dia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Du bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya, Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Laiao. Sebuah senyuman kecil muncul di bibirnya. Xiao Yan gege, pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mencondongkan kepalanya setuju, dengan tenang menjawab, terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Xuan tinggi atribut angin. Sudah setahun dan tentu sudah cukup waktu bagi Jia Lai, yang memiliki atribut angin, untuk mengubah Do Qi lamanya menjadi Do Qi metode baru dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Xuan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum saat berkomentar. Di dalam matanya yang sejernih kristal, kobaran api keemasan menari-nari dengan liar. Xiao yang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit main-main dia menjawab, kepada gadis muda kaya sepertimu yang bisa mengeluarkan metode Qi dengan kualitas Xuan tingkat tinggi, tentu saja hal seperti itu tidak jarang. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengerutkan hidung putih lilinya. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit kepahitan, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan gegem masih menolaknya? Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu. Sambil mengarahkan dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiao Yan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ya Fei, mengenakan gaun merah, naik ke atas panggung. Gaun merah yang membungkus tubuhnya dengan erat, menyebabkan tatapan penonton berkobar penuh gairah. Ya Fei, mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap penonton di bawah dan mengeluarkan tawa manisnya saat dia mengucapkan beberapa kata kepada penonton. Dengan pesonanya, dia dengan mudah membuat pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bibirnya. Ya Fei memang layak menyandang gelar kepala lelang rumah lelang primer, hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lemah menjadi binatang buas dan mengisi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ya Fei mencoba dan melelang kerikil, banyak orang akan menilai kerikil itu sebagai harta yang tak ternilai untuk dibeli. Melihat suasana intens di aula, Ya Fei sedikit senang dengan dirinya sendiri. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang betapa kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyuman mengundang saat tatapannya beralih ke sekeliling ruangan memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Shan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun tatapan anak muda itu tertuju pada peron, mata hitam tinta yang menari-nari membuat Ya Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena heran. Memindahkan pandangannya dari Xiao Yan, bibir merah Ya Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Menepuk tangannya, dia tersenyum dan berkata, Ya Fei tahu apa yang telah membawa semua orang ke sini hari ini, jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan.
Sebaliknya, kami akan segera memulai acara utama. Saat dia mengakhiri pidatonya, Ya Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Membungkuk ke kerumunan, dia mengeluarkan piring giok dan di tengah piring meletakkan botol giok putih kecil. Pada kemunculan botol giok putih yang mungil, tatapan penonton memanas karena kerinduan. Satu demi satu, mereka menggosok tangan untuk mengantisipasi mendapatkan botol untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat foundation elisir dari lelang terakhir kita? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa keefektifan dan kualitasnya juga sama, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ya Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan, dengan senyum menawan dan manis, dia menambahkan, sebelumnya, Foundation Elisir dibeli oleh Xiao Clan Leader, Xiao San dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiao yang berhasil melompat dari tanggal 3 ke 8 Duandoqi dalam 1 tahun, apakah ini karena Yayasan Elisir? Haha, Ya Fei hanya bisa menebak. Menjelang akhir, di dalam mata indah Ya Fei, kilatan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ya Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiao Yan yang sedikit kewalahan. Terengah-engah keterkejutan bisa terdengar di sekitar dan meskipun kata-kata tentang kecepatan pelatihan mengerikan Xiao Yan telah lama menyebar ke seluruh kota Wutang, banyak yang belum bisa melihatnya secara pribadi. Karena memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan secara langsung, banyak yang tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan setiap orang untuk mendapatkan Foundation Elisir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh dari sana, melihat Xiao Yan dalam sorotan, sudut Jia Laiao mencibir saat wajahnya dipenuhi dengan jijik. Di bawah perhatian orang banyak, Xiao Yan berputar tidak nyaman di kursinya. Dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian, dia benar-benar menggunakan Xiao Yan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiao Yan di sini sebagai spesimen hidup, harga Foundation Elisir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Sig, wanita ini akan sia-sia jika dia bukan seorang pedagang. Menghela nafas lagi, meskipun Xiao yang terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang sebenarnya adalah miliknya dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan maut pada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung. Ya Fei tanpa rasa takut mengabaikan tatapan Xiao Yan dan dengan berani menjawab dengan senyum yang dewasa, indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiao Yan menelan air liur. Untuk botol pertama Foundation Elisir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Ya Fei tersenyum saat dia meminta uang sebanyak itu. Dia telah mendorong harga Foundation Elisir menjadi 2 kali lipat dari nilai aslinya. Apa kekejian, di bawah panggung, setelah mendengar harganya, mulut Xiao yang terbelah dengan takjub saat dia dalam hati menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.